Latar belakang sebagai praktisi teknologi yang sukses dengan bisnis startup justru menjadikan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini menjadi salah satu kejutan di Kabinet Jokowi Jilid 2. Bukan tanpa alasan Presiden Joko Widodo menempatkan Nadiem di pos kementerian yang kini telah digabung dengan Kemenristek-Dikti tersebut. Ditemui di Istana Negara Kamis sore, Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan menunjuk Nadiem Makarim sebagai Mendikbud di era kedua pemerintahannya. Tuntutan untuk mengelola ratusan ribu sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia dengan puluhan juta pelajar, ditambah adanya peluang teknologi melalui aplikasi sistem, Nadiem diharapkan bisa membuat loncatan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jokowi juga sudah berbicara dengan Nadiem terkait SDM dan menanti terobosan besar dari Menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju tersebut. Diberi peluang setelah ada yang namanya teknologi, yang namanya aplikasi sistem yang bisa mempermudah dan bisa membuat lompatan, membuat loncatan sehingga hal-hal yang dulu dirasa tidak mungkin sekarang menjadi mungkin. Oleh sebab itu kenapa dipilih Mas Nadiem Makarim. Beliau sudah bercerita mengenai saya, yang akan dikerjakan itu apa. Sehingga kita harapkan lompatan kualitas sumber daya manusia kita, kualitas SDM kita nanti betul-betul akan bisa terjadi. Ada peluang besar untuk, ada terobosan besar untuk melakukan itu. Keberadaan sosok Nadiem Makarim untuk memperkuat Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek-Dikti menuai beragam respon sejumlah pihak. Ditemui langsung di kawasan Jakarta Selatan Jumat sore, pengamat pendidikan Guru Besar Universitas Pelita Harapan, Manlian Simanjuntak mengatakan, tantangan besar menanti Nadiem Makarim sebagai Mendikbud, di mana Kemendikbud saat ini perlu melihat arah potret lulusan di Indonesia dengan mendata secara komprehensif para lulusannya demi tercapainya tujuan SDM unggul. Yang penting harus dicermati oleh Menteri Pendidikan kita ini. Ya, namun fakta di lapangan itu juga harus dikumpulkan data-data selengkap mungkin, potretnya, permasalahannya, sehingga tahu bagaimana mengantisipasinya. Dan dalam 5 tahun ke depan ini ada target-target milestone yang harus dicapai. Pendidikan dan kebudayaan yang baru harus mengumpulkan itu dengan begitu cepat. Ya, kemudian mensinkronisasi, mengharmonisasi kembali. Yang penting juga bagaimana mengendalikan dan mengutamakan tujuan pendidikan sehingga tercapai yang namanya SDM unggul. Karakter pendidikan Indonesia bukan saja berbasis sains, melainkan berbasis teknologi dan agama. Sehingga Mendikbud harus memiliki kepekaan terhadap keunikan pendidikan di Indonesia. Salah satu gebrakan yang mungkin dapat dilakukan Nadiem dengan menyelaraskan Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Agama dan beberapa kementerian lainnya. Lydia Simangunsong, Bayu Pamungkas, JAK TV. Ya, menanti terobosan Mendikbud akan menjadi tema perbincangan kita siang hari ini. Saya ingin bertanya kepada Bu Esti dan juga Pak Indra ini, sebenarnya salah satu yang membuat publik kaget adalah terkait dengan posisi Menteri Pendidikan yang diisi oleh sosok muda dan pengusaha. Ini bagaimana Anda, Pak Indra, sebagai pengamat pendidikan melihat penunjukan Jokowi ini? Kira-kira strategi apa sih yang sedang ingin dibuat oleh Pak Jokowi? Kalau dari apa yang disampaikan Pak Jokowi, ya beliau ingin membuat sesuatu yang tidak rutin, sesuatu yang tidak komplesen. Artinya kebetulan juga kajian dari internasional tentang pendidikan Indonesia tuh kita itu sangat komplesen. Sudah 20 tahun nggak ada perkembangan aja, tapi anggarannya tiap tahun hampir 500 triliun. Itu yang dari APBN, belum APBD, belum dana masyarakat, belum yang lain-lain kan begitu. Jadi ini sebuah langkah yang maju, ya kan, yang komprehensif, ya. Dan Mas Nadiem ini kan orang yang sudah kelihatan karyanya, ya. Artinya memang model seperti Mas Nadiem inilah anak-anak Indonesia harus kita siapkan. Karena 65% dari anak-anak yang sekarang duduk di bangku SD nantinya akan bekerja di bidang yang hari ini bidangnya aja belum ada. Gitu. Jadi beliau yang sudah mengalami itu
tinggal menduplikasi. Oke, kalau Ibu Esti dari Komisi 10 sendiri termasuk yang optimis atau tidak nih Bu? Ya, yang pertama saya harus menyampaikan untuk periode baru 2019-2024 belum ada pembagian komisi. Hanya saya kebetulan periode yang lalu ada di Komisi 10, sehingga kami mengikuti secara full 5 tahun bagaimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi di dalam merencanakan program dan kegiatannya. Sosok Mas Nadiem memang cukup mengagetkan juga bagi kami. Bahkan kami juga masih ada diskusi dengan kawan-kawan lama dari Komisi 10 yang memang kemudian ada dakdikduk. Dakdikduknya apa iya Pak Menteri yang masih sangat muda ini kemudian juga belum pernah secara langsung terjun di dunia pendidikan akan mampu membawa dunia pendidikan kita seperti yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu seperti apa sesungguhnya? Meskipun yang kemarin juga belum nampak pengharapan yang bisa tercapai oleh sistem pendidikan yang kemarin. Tetapi saya meyakini pemilihan Pak Nadiem dari Pak Presiden ini memang dilakukan sebagai sebuah terobosan. Mengingat kelulusan dari anak-anak kita yang ada di SMK juga termasuk golongan tertinggi yang di angka pengangguran itu lulusan SMK. Artinya anak-anak SMK ini salah satu masalah ya, salah satu masalah di kelulusan SMK itu kemarin yang muncul adalah bagaimana dengan lulusan anak-anak kami begitu lulus kompetensinya sudah tidak memadai lagi. Begitu lulus kemarin mempelajari A, begitu lulus hal itu sudah merupakan sebuah ketertinggalan. Nah itu juga PR. Belum lagi kita bicara mengenai problem-problem mengenai kesejahteraan guru, mengenai infrastruktur yang masih belum ideal, lalu kesamaan fasilitas di seluruh lini itu juga masih PR yang cukup besar. Maka Pak Nadiem pasti tidak bisa berdiri sendiri. Pak Nadiem pasti butuh dukungan dari banyak pihak. Tetapi keyakinan bahwa Pak Nadiem akan mampu membuat terobosan yang itu akan meningkatkan kualitas pendidikan, kami meyakini beliau mampu karena pengalaman yang sudah beliau tunjukkan melalui setidaknya salah satunya adalah Gojek. Oke Pak Indra, ini kan bicara juga soal background dari seorang Nadiem Makarim. Mungkin kalau sebagai pengusaha kita tidak meragukan gitu ya kemampuan beliau sebagai seorang pengusaha sukses. Tapi bicara soal background beliau yang sebagai pengusaha kemudian ditugaskan mendapat tugas di pos kementerian yang bisa dibilang ini berat sekali gitu ya. Kementerian Pendidikan yang tadi sempat dibilang Ibu Esti juga sudah hampir 20 tahun juga belum banyak perubahan. Ini bagaimana Anda melihat seoptimis apa sih bisa melihat dalam 5 tahun ke depan Nadiem Makarim ini bisa membenahi sistem pendidikan di Indonesia dengan segala masalahnya? Jadi kalau kita pakai rumus bisnis, rumus investasi, kalau resikonya tinggi itu hasilnya akan tinggi. Kalau resikonya rendah, hasilnya juga akan rendah. Itu ilmu investasi kan begitu. Nah, sepertinya yang diambil oleh Pak Presiden itu adalah mau ngambil resiko yang tinggi, harapannya akan terjadi lompatan. Karena kan beliau sangat kecewa sekali melihat Vietnam yang merdekanya belum lama, yang kalau kita ngelihat harusnya tidak kalah dengan kita. Ternyata kualitas pendidikannya di atas kita. Ternyata investor larinya semua ke Vietnam, kan begitu. Itu kan kenapa lari ke Vietnam? Karena kita tidak mampu membuat regulasi yang membuat investor tertarik untuk menginvestasikan dananya di sini. Kan berarti SDM, kan begitu. Nah, beliau kelihatannya ingin cepat-cepat nih mau lompat nih kan begitu dan apa mau yang cepat gitu Presiden sekarang ya. Ya saya deg-degan juga dengan pernyataan Pak Indra. Gitu. Tapi memang ya itulah resikonya ada dan sebagai orang yang sehari-hari memang terjun di dunia pendidikan, memang beliau ini menghadapi tembok yang tebal, yang tinggi sekali, yang memang akan sulit dihancurkan. Oke, baik, tadi tembok yang tebal dan tinggi sulit dihancurkan. Kita akan lanjutkan lagi tentang tembok apa kira-kira yang masih harus diterabas oleh Nadiem Makarim ya, namun usai jeda berikut ini.